Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Selamat sore adik-adik sekalian. Datang ke sini bukan karena dipaksa kan? Bukan. Ah, masa? Iya. Bukannya kewajiban ya dari setiap UMK-nya. Oh, langsung dia berarti ya. Oke. Karena biasanya kalau anak zaman sekarang, cung yang kelahiran tahun 2000. Oh enggak, 2000-an. Tahun 2000-an ya. Wah, hampir semuanya. Berarti masuknya generasi apa? Gen Z ya. Nah, kalau Gen Z ini memang harus dipaksa supaya bisa. Iya enggak? Iya. Nah, di sini juga saya bukan ahlinya sebetulnya kalau masalah bisnis, karena saya sendiri tidak punya bisnis gitu ya. Tetapi saya memberikan apa yang pernah dialami saja. Jadi sebelumnya pernah mendampingi kakak-kakak kalian yang pernah mendapatkan P2MW. Nah, di sini saya akan sharing sedikit terkait gimana sih supaya mendapatkan pendanaan dari P2MW ini. Karena sebetulnya P2MW ini hampir mirip dengan PKM, tetapi PKM-nya lebih ke arah kewirausahaan. Nah, ini foto waktu kita mendapatkan pendanaan tahun 2022 ya. Nah, di sini yang pertama ya kalian harus tahu dulu gitu apa yang dimaksud dengan P2MW. Itu singkatan dari Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Intinya adalah ingin mengembangkan jiwa wirausaha mahasiswa dengan adanya pendampingan dan juga adanya dukungan finansial. Karena itu kan yang paling dibutuhkan oleh kita yang nggak punya modal tapi punya semangat untuk memajukan usahanya. Terus di sini bidang usahanya apa saja? Banyak. Nanti akan diceritakan lebih lanjut. Kemudian di sini manfaat programnya apa? Jadi nanti kalian kalau misalkan lolos proposalnya, kalian akan mendapatkan satu mentor. Yang kedua akan mendapatkan dana. Yang ketiga pasti jejaring bisnis di antara sesama mahasiswa. Karena nanti muaran yang seperti PIMNAS, nanti ada pameran di luar kota. Kalau misalkan selama pelaksanaan P2MW itu kalian pelaporannya baik, pelaporan keuangan maupun pelaporan kegiatan itu baik, pasti dia akan bisa ikut ke akhirnya. Nah, akhirnya apa nanti kita lihat. Lanjut. Nah, di sini kita perlu cari tahu dulu nih. Kita berwirausaha itu untuk apa sih? Jadi ada tujuan jangka pendek sama jangka panjang ya pastinya ya. Jangka pendeknya apa? Ya pengen dapat pengalaman supaya kita itu bisa mengelola bisnis itu kayak gimana sih sebenarnya. Terus yang kedua, sumber pendapatan tambahan. Nah, sekarang long termnya apa? Jiwa kepemimpinan. Karena yang dirasakan selama mendampingi yang kemarin P2MW itu terjadi yang namanya pertengkaran di antara sesama anggota. Itu jelas. Apalagi kalau uang udah ada. Bayangin 16 juta dikelola 3 orang. Gimana caranya? Gitu kan? Nah, kemudian yang kedua adalah mengasah kreativitas dan problem solving. Nah, ketika 3 orang tadi bertengkar, siapa yang jadi leadernya? Siapa yang jadi penengahnya? Siapa yang bisa jadi problem solvernya? Nah, itu jadi acuan kita ketika kita mau mengadakan suatu usaha. Makanya yang paling bagus itu sebetulnya usaha sendiri. Sama keluarga sendiri aja kalau berbau uang pasti ada masalah nantinya. Tetapi kalau misalkan butuh modal yang banyak, mau gak mau kita harus berelasi. Tetapi ketika kita berelasi, kita harus punya hitam di atas putihnya, gitu ya. Karena kalau uangnya sudah mulai banyak, kita tidak boleh
menyepelekan hal tersebut. Nah itu yang akan menjadi kehancuran dari usaha itu sendiri. Nah kemudian yang terakhir adalah bekal untuk karir setelah lulus kuliah. Setidaknya kalian kalau sudah lulus kuliah nggak mau jadi guru kan, mau jadi apa? Businessman atau wanita karir gitu ya. Nah ini bisa diaplikasikan. Next. Nah gimana cara kita memulai usahanya? Sudah ada yang punya usaha? Salia udah punya kan? Masih jalan nggak? Sudah tidak. Ada yang punya usaha nggak? Selain Mas Ocit ya? Ada? Siapa? Orang tua. Ini ya. Satu. Tadi sudah disampaikan mungkin ya sama Mas Ocit. Yang pertama itu adalah identifikasi peluang. Peluang yang paling memungkinkan sekarang itu apa? Jadi kita buat gitu, jangan kayak semacam coba-coba gitu. Nah kalau ini kita harus lihat dulu peluangnya. Peluang di sini bukan hanya keuntungan ya, tetapi di sini kita harus lihat apakah di sana itu membutuhkan sesuatu. Nah usaha kita itu adalah membantu untuk meringankan hal tersebut atau permasalahan yang ada di sana. Yang kedua adalah buat bisnis plan. Kalau punya usaha itu tetapkan dulu visi misinya. Saya bikin organisasi aja ya. Emang iya. Jadi kita harus komitmen dari awal. Kalau mau usaha itu supaya bagus itu ya kita rencananya harus to the point gitu ya. Kemudian harus ada analisis SWOT sama strategi pemasaran yang jelas. Ini kalau misalnya saya sudah punya produk, nanti gimana cara pemasarkannya itu harus dipikirin sampai sejauh itu. Baru manajemen keuangan. Nah ini yang sering bermasalah. Keuangan itu digabungkan dengan keuangan pribadi, akhirnya kita nggak tahu mana yang untung, mana yang enggak, mana uang saya, mana uang usaha. Kalau sudah kayak gitu, misalkan bertiga yang pegang uangnya satu orang, masalah nggak? Ya pasti masalah gitu. Karena kita nggak tahu uang yang usaha itu yang sebelah mana, gitu kan. Terus yang terakhir adalah networking. Bangun jejaring atau relasi dengan komunitas wirausaha. Jadi yang paling bagus itu adalah kalian coba cari yang sejenis dengan usaha kalian itu mana. Nah misalkan, ya saya yang paling gampang aja ya karena waktu itu saya lihat kan ya. Misal waktu itu kan apa namanya? Seblak ya. Ciwak ya. Nah ciwak berbasis healthy food ya kalau nggak salah. Ya, nah artinya kamu harus cari jejaring dulu si penjual cilok kuahnya itu, gitu kan. Nah kemudian dicari kelemahan kelebihan dari sana apa. Nah kemudian apa yang bisa diunggulkan oleh kita, gitu ya. Nah itu harus diperhatikan bersama. Lanjut. Nah ini pilar penting dalam kewirausahaan. Satu, inovasi. Di MK Kewirausahaan saya sering lewat seliweran. Bikin apa? Apa makanannya? Keripik. Ya, spesifik dong. Keripik itu kan umum ya. Keripik apa? Keripik emping. Keripik emping. Inovasinya di mana? Dari inovasi itu nggak ada, tapi dari segi orang yang produksi sih jarang cuma sekarang, jadi namanya produksi sama lakukan. Oke, ada lagi selain keripik? Siapa? Ayo bersuara deh. Ayo di belakang ada ini nggak? Ada mic tuh ke belakang. Kita langsung ngobrol aja ya. Ada yang mau ngasih? Ada tuh di belakang tuh. Sebenarnya izin Pak, izin memperkenalkan diri, nama saya Alfadina dari Angkatan 2023. Kami membuat boring atau keripik gerbau pisang. Ada lagi sih Pak? Oh gitu. Gak apa-apa disampaikan aja. Perkenalkan, nama saya Fajra dari Riau dari Pendidikan Fisika Angkatan 2023. Kalau produk yang kelompok saya buat itu
selai tapi dari bunga bugenvil atau bunga kertas. Oke, nah kemudian inovasinya ada di mana? Kalau selai kan biasanya itu kan dari buah-buahan, dari nanas gitu. Kalau yang kami buat ini inovasinya itu dari bunga kertas yang kebetulan belum ada yang bikin kalau dari bunga kertas. Oke. Biasanya dari bunga apa sih yang merah itu? Nah, Rosella. oke, jadi bunga kertas berarti ya. Kalau misalkan dari bunga kertas, kenapa Anda bisa mengklaim tidak ada yang sama? Memang sudah cari-cari kemana-mana? Kalau sejauh ini setelah kami cari-cari belum ada sih Pak yang membuat selai dari bunga kertas Carinya di mana? di internet. Di internetnya spesifiknya? Di Google atau di mana? Ya di Google. Oke, sudah nyari di ini apa namanya? Kayak Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya. Sudah tapi belum ada. Yakin? Yakin. Di luar negeri? Di luar negeri? Belum cari kalau itu. Nah, jadi dicari terlebih dahulu ya. Jadi kita mengklaim bahwa tidak ada yang sama itu, ya kita harus komitmen. Carinya bukan hanya di Banten doang, cari di Jawa. Oh di Jawa belum ada, Indonesia. Oh di Indonesia belum ada. Oh ternyata ada di Malaysia. Nah artinya kita nggak bisa mengklaim bahwa punya kita yang paling terbaru dong, gitu ya. Nah ini salah satu inovasi. Jadi kita harus tracking semuanya. Punya kita tuh memang belum ada. Kalau belum ada, sok tampilkan semuanya gitu. Ini kalau ini bukan menjudge punya kalian ya, tetapi kalau misalkan mau dilanjutkan ke P2MW harus seserius itu. Nah selanjutnya adalah keberanian. Jelas harus berani dulu. Karena apa? Urusan dengan P2MW ini adalah jangka panjang. Pemerintah memberikan modal ke kalian itu dikasih kesempatan 2 kali untuk mengajukan proposalnya. Karena nanti ada usaha dari nol dan usaha lanjutannya. Artinya, misalkan kalian belum punya sama sekali, mau bikin usaha dari nol, dikasih uang maksimum 15 juta. Misalkan 1 tahun itu kalian itu jalan, tahun depannya kalian ajukan lagi, bisa. Nanti kalian masuknya ke usaha yang berkelanjutan dengan dana maksimum 20, semakin naik gitu ya. Nah artinya di sini adalah kesempatan kalian kalau memang kalian itu punya jiwa usaha. Selanjutnya komitmen, cari partner yang chemistry-nya dapat. Chemistry dalam hal perjanjiannya jelas, punya kapasitas yang sama, diajak ngobrol nggak ribet, diajak ketemu juga nggak ribet. Jadi di sini beda dengan PKM. Di sini kalian harus bisa serius. Artinya kalau bisa pendanaan ini digunakan untuk modal usaha yang lanjutannya. Jadi jangan hanya sekedar pengen dapat modalnya udah selesai gitu ya. Setelah P2MW nggak jalan, ya percuma gitu. Jadi pemerintah itu memberikan dana tersebut dimanfaatkan untuk kita supaya kita itu memang benar jadi wirausaha nantinya. Nah, cuma dikasih trigger dulu nih, dikasih modal dulu supaya bisa dimanfaatkan ke depannya. Adaptasi jelas ya. Jadi kalian melihat sesuatu itu harus dilihat secara komprehensif. Kalau zamannya udah berubah, ya jangan pakai pola pikir yang lama. Sekarang misalkan, apakah seblak itu berbahaya? Tergantung apa yang dipakainya gitu kan ya. Kalau yang dipakainya itu bahan kimia semua, mungkin bisa berbahaya. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lebih healthy foodnya, mungkin itu nanti akan berubah. Tetapi mungkin kita harus memaksakan atau beradaptasi supaya bahan yang lain rasanya tetap sama gitu. Kan kalau sekarang koki-koki mensiasatinya seperti itu. Pengganti MSG ada yang tahu apa? Kaldu jamur. Ya betul. Bang Ocit malah lebih paham ya, karena sering ngobrol ya. Riset ya. Nah jadi memang penggantinya itu adalah kaldu jamur. Yang diambil itu adalah rasa umaminya ya.
Nah, jadi untuk mengganti MSG itu rasa gurihnya itu dari mana ya? Dari kaldu jamur. Next. Nah, di sini ya yang perlu dicatat bersama bahwa persyaratan bisa memasukkan proposal P2MW itu maksimal ada semester 7. Kalian ini maksimumnya semester berapa? 5 kan? Yang paling atasnya. Nah, berarti masih punya kesempatan. Kecuali Bang Wajib juga bisa. Terus, setiap mahasiswa hanya boleh terdaftar dalam satu kelompok usaha saja dan tidak sedang mengajukan pendanaan lainnya. Jadi kalau hatinya sudah pengen memasukkan ke P2MW, jangan memasukkan proposal PKM karena tidak boleh ya. Padahal urutannya PKM dulu baru P2MW. Jadi kalau misalkan kalian memang ingin memasukkan proposal ke P2MW, jangan coba-coba masukin ke PKM karena ada PKMK ya. Cuma memang orientasinya berbeda. Kalau PKMK itu lebih ke wirausaha, tetapi kreativitasnya yang diunggulkan. Makanya pendanaannya 6-10. Tetapi kalau misalkan P2MW itu memang ingin memberikan modal kepada kalian supaya usaha kalian itu bisa jalan. Makanya nominalnya akan lebih tinggi. Dan tinggal kalian pilih, kalian melihat nominalnya atau melihat niatnya ya. Jadi disempurnakan dulu niatnya mau kemana. Nah kemudian sama PPK Warmawa ya, nggak bisa juga. Kalau PPK Warmawa ini lebih ke arah komplit, jadi hima yang mengajukan. Nah, nama kalian jangan masuk ke PPK Warmawa juga kalau sudah mengajukan PKM atau P2MW. Kemudian setiap mahasiswa dan usaha hanya boleh mengikuti P2MW maksimal 2 kali. Maksimal 2 kali itu jika mendapat pendanaan. Kalau tahun ini nggak lolos, ya nggak dihitung. Jadi nanti tahun depannya kalian masukin ternyata lolos, itu dihitung 1. Kalau tahun depannya mau mengajukan lagi, silakan, masih bisa. Kemudian setiap kelompok terdiri dari ketua dan anggota dengan jumlahnya 3-5 mahasiswa. Setiap kelompok hanya boleh memilih 1 tahapan usaha. Tahapan usaha nanti dijelaskan, dan 1 kategori usaha. Produk yang dikembangkan harus oleh mahasiswanya, dan yang terakhir tidak sedang menerima pendanaan dari manapun, baik dari pemerintah maupun dari swasta ya. Lanjut. Nah, tahapan usahanya ada 2, dari 0 atau usaha tahapan bertumbuh. Nominalnya berbeda. Kalau usaha tahapan awal itu adalah 15 juta diberikannya, sedangkan tahapan bertumbuh itu adalah 20 juta. Kategorinya, nanti kalau misalkan kalian punya usaha, coba di screening, lihat kalian masuknya ke mana. Yang pertama, jika usaha tahapan awal itu usahanya belum berjalan atau sudah berjalan kurang dari 6 bulan, itu masuk tahapan awal. Terus memiliki prototipe produknya, misalkan tadi yang keripik atau selai itu punya bentukannya. Selanjutnya sudah melakukan problem solution fit. Apa itu? Ada di pedoman ya. Kemudian harus ada proyeksi laba rugi atau harus kas. Jadi harus jelas kira-kira pendapatannya berapa, modalnya berapa, dapat untungnya berapa, itu harus sudah dihitung. Nah, sedangkan tahapan bertumbuh itu minimal sudah berjalan selama 6 bulan atau sudah mendapatkan P2MW tahap awal. Terus yang kedua ada traction. Traction ini adalah semacam kita tuh ngasih bukti bahwa kita itu mengalami keuntungan gitu. Terus yang ketiga ada product market fit ya. Terus yang keempat laporan laba rugi. Gak kelihatan ya ke bawah. Nah ini kategorinya. 1, makanan dan minuman. Yang paling rame adalah di nomor 1 ini. Jadi saingannya sangat-sangat banyak.
Kalau saya ngasih ngasih tahu peluang yang paling besar sebetulnya adanya di bagian jasa yang jarang tuh. Nah kemudian ada budidaya, ada industri kreatif, jasa pariwisata dan perdagangan ya, manufaktur dan teknologi, dan bisnis digital. Ini macam-macam objeknya yang bisa dibisniskan. Lanjut. Penilaian proposalnya dari mana? Jadi untuk kategorinya tadi kan ada berapa? Ada 6 kategori ya. Nah 5 kategori pertama itu kriteria penilaiannya dilihat dari A, B, C, D, E, F ini. Pasti ada yang kurang dipahami, terutama yang bagian A, tujuan mulia atau noble purpose. Kemudian kalau ke bawahnya kayaknya bisa dipahami ya. Lanjut. Kriteria penilaian untuk bisnis digital agak berbeda kalau bisnis digital. Maksudnya di sini kayak gimana sih? Misalkan kalian membuat kayak semacam saingannya Ruang Guru gitu ya. Terus kalian mau buat kayak lawannya Shopee, atau kalian mau bikin sesuatu hal yang berbau digital, itu bisa. Nah, tetapi memang pemilihannya atau kriteria penilaiannya agak berbeda. Ada monetisasi segala ya di sini. Terus, nah ini format proposalnya simpel sebetulnya. Hanya ada latar belakang, deskripsi usaha, rencana kegiatan dan penggunaan anggaran, penutup dan lampiran. Tidak seribet PKM. Cuma tetap di sininya harus benar dalamnya, harus bisa memberikan gambaran yang jelas tentang usahanya. Ya kalian bayangkan, misalkan kalian punya modal, terus tiba-tiba ada yang mau menyodorkan proposal ke kalian. Kalau proposalnya nggak jelas, apakah kalian akan memberikan uang? Kan nggak mungkin gitu ya. Apalagi cuma-cuma gitu kan. Nah di sini berarti perlu ada kemampuan untuk bisa meluapkan semua usahanya itu dalam bentuk tulisan gitu. Itu yang menjadi PR. Nah catatan penting yang nomor 1 tadi, ada istilah noble purpose. Jadi usaha yang dijalankan itu bukan semata-mata nyari keuntungan, tetapi kalau bisa usahanya itu adalah memberikan manfaat di sekitarnya. Contohnya yang bengkel sepatu itu, noble purpose-nya adalah mengangkat mahasiswa yang semester atas yang membutuhkan uang tambahan bisa bekerja di bengkel sepatu. Seperti itu. Jadi meng-hire anak-anak yang kurang dan meng-hire juga buat mahasiswa yang jarang cuci sepatu. Nah, sekarang ada nggak laundry sepatu? Berapa harganya? 50. Berapa? 25. Nah, kemarin kita promosikan itu 15.000. Jadi di bawah rata-ratanya. Terus baru naik karena apa? Karena ada mahasiswa fisika yang ikut bergabung untuk menjadi pegawainya gitu. Nah, jadi noble purpose-nya di sini adalah meng-hire mahasiswa pendidikan fisika yang butuh atau ingin mendapatkan tambahan bisa langsung masuk dalam bagian pegawainya, seperti itu. Salah satu noble purpose-nya. Nah, di sini juga ketika kita membuat proposal itu ya, kerangkanya itu dilihatnya dari sini sebetulnya. Biasanya sih nanti ketika kita membuat proposal juga harus membuat ini bisnis model kanvasnya. Jadi di sini akan terlihat jelas, oh usaha saya itu arahnya kemana. Bisa di next sebagai contoh. Nah contohnya seperti ini. Ada usaha Aibisa ya. Nah Aibisa ini ngapain? Aibisa itu key partnernya itu berkaitan dengan dinas pariwisata, pendidikan dan lain sebagainya. Nah di sini sudah dijelaskan asal usulnya, jenis bisnisnya seperti apa gitu kan. Kemudian tujuannya kemana. Ini adalah sebagai bentuk dari kesimpulan dari proposalnya sebetulnya, atau kesimpulan dari usaha yang akan
garapnya. Nah, muara dari P2MW itu sendiri adalah KMI Expo. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pendanaan selama berapa lama gitu ya, nah kemudian pelaporannya bagus, kita akan diundang untuk mengikuti pameran. Jadi produk kalian akan dipamerkan. Di mana dipamerkannya? Pindah-pindah. Kemarin kalau nggak salah di Sulawesi, besok entah di mana gitu. Kan lumayan, kalian juga bisa jalan-jalan ke sana. Nah ini pesan terakhir mungkin ya. Itu Yudi Chandra ya, bukan Yudi Guntara. Jadi kata Yudi Chandra itu 95% faktor kesuksesan sebuah bisnis itu adalah ditentukan oleh kualitas pribadinya. Jadi maksudnya di sini adalah penekanan bahwa ketika kita mau mengajukan P2MW itu adalah kita lihat dulu niat kitanya pengen usaha atau hanya sekedar coba-coba. Kalau hanya sekedar coba-coba ya mungkin dapat uangnya tapi tidak dapat pengalamannya, gitu ya. Yang ini kenal loh siapa? Ada namanya. Saat sesuatu penting bagimu, lakukan itu walaupun peluangnya tidak berpihak terhadap dirimu, gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak pede, cari orang yang bisa memberikan dukungan, kemudian masukkan proposalnya. Mudah-mudahan kalau sudah berusaha pasti peluang itu ada gitu. Udah habis, terima kasih.